Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi ya. Di sini dalam materi audit ini kami akan membahas tentang tes transaksi dan kertas kerja pemeriksaan. Kami berdua orang. Yang pertama Deena Sawia dengan NIM 1830403017 dan kedua yaitu Febri Suci Suryani dengan NIM 1830403032 dan dosen pengampunya yaitu Ibu Elsa Fitri Amran SE MM MSI. Adapun sub pokok bahasan kita kali ini yang pertama yaitu compliance dan substantive test. Yang kedua sampel audit. Yang ketiga pengertian dan tujuan KKP. Yang keempat jenis-jenis KKP. Yang kelima kriteria KKP yang baik. Yang keenam pemilikan dan penyimpanan KKP. Yang ketujuh latihan merancang KKP atau WBS dan WIS atau lead schedule. Pembahasan pertamanya yaitu tentang compliance dan substantive test. Adapun pengertian dari compliance test adalah tes yang dilakukan atas bukti-bukti transaksi perusahaan dalam rangka untuk menilai apakah transaksi-transaksi yang ada dari perusahaan sudah dicatat sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan pihak manajemen. Apabila ditemukan suatu penyimpangan dalam compliance test ini, meskipun jumlahnya tidak material, namun auditor harus tetap memperhitungkan efek dari penyimpangan tersebut terhadap efektivitas pengendalian intern. Hal yang perlu diperhatikan oleh auditor dalam melakukan compliance test adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelengkapan dari bukti pendukung. 2. Kebenaran dari perhitungan matematis. 3. Otorisasi dari pihak yang berwenang dari pihak manajemen. 4. Kebenaran nomor perkiraan. 5. Kebenaran memposting ke buku besar atau ke sub buku besar. Proses compliance test biasanya dipakai untuk transaksi di bawah ini. Yang pertama penjualan, yang kedua penerimaan kas, yang ketiga pengeluaran kas, 4 pembelian, 5 pembayaran gaji dan upah, 6 jurnal koreksi atau penyesuaian. Sedangkan pengertian substantive test adalah tes yang dilakukan untuk menilai kewajaran dari saldo perkiraan laporan keuangan. Prosedur audit yang dilaksanakan dalam substantive test antara lain yang pertama inventarisasi aktiva tetap, yang kedua observasi atas perhitungan fisik persediaan, ketiga konfirmasi terhadap bank, utang, piutang, 4 subsequent collection dan subsequent payment. 5. Perhitungan fisik kertas. 6. Pemeriksaan terhadap rekonsiliasi bank dan lain-lain. Pada saat melakukan substantive test, auditor menemukan suatu kesalahan, maka harus dipertimbangkan apakah jumlahnya material atau tidak. Jika kesalahan jumlahnya adalah material, maka perlu dilakukan usulan penyesuaian tertulis. Apabila auditor yakin akan usulan penyesuaian tersebut, namun klien tidak menyetujuinya, maka auditor tidak diperkenankan memberikan opini unqualified terhadap hasil auditnya. Namun, apabila kesalahan tersebut tidak material, maka auditor tetap mengajukan usulan penyesuaian, namun tidak perlu dipaksakan karena tidak akan mempengaruhi pendapat auditor. Selanjutnya yaitu sampel audit. Cara pemilihan sampel audit tidak boleh seenaknya karena sampel tersebut haruslah mewakili universe
secara tepat, karena jika sampel yang dipilih tidak tepat akan sangat mempengaruhi kesimpulan yang ditarik. Sampel harus dipilih dengan cara tertentu yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga sampel tersebut betul-betul representatif. Menurut PSA 26, sampling audit adalah penerapan prosedur audit terhadap unsur-unsur suatu saldo akun atau kelompok transaksi yang kurang dari 100% dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut. Ada dua pendekatan umum dalam sampling audit, yaitu non-statistik dan statistik. Kedua pendekatan tersebut mengharuskan auditor menggunakan pertimbangan profesional dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian sampel, serta dalam menghubungkan bukti audit yang dihasilkan dari sampel dengan bukti audit lain dalam penarikan kesimpulan atas saldo akun kelompok transaksi yang berkaitan. Metode sampling apapun yang digunakan auditor diajukan untuk terlebih dahulu menyusun sampling plan. Beberapa cara pemilihan sampling yang sering digunakan. Yang pertama, random atau judgment sampling. Dalam memilih sampel, pemilihan yaitu pemilihan sampel yang dilakukan secara random atau acak dengan menggunakan judgment akuntan publik. Salah satu misalnya dalam melakukan tes transaksi atas pengeluaran kas, auditor menentukan bahwa semua pengeluaran kas yang lebih besar atau sama dengan 5 juta harus di-vouching, ditambah 2 setiap bulan yang berjumlah di bawah 5 juta. Cara lainnya, auditor bisa menggunakan random sampling table. Pemilihan sampel bisa juga digunakan dengan menggunakan komputer. 2. Block sampling, yaitu dalam hal ini auditor memilih transaksi di bulan-bulan tertentu sebagai sampel. Misalnya bulan Januari, Juni, dan Desember. Keberhasilan kedua cara di atas walaupun mudah sangat tergantung pada judgement auditor. Semakin banyak pengalaman auditor, semakin baik hasilnya dalam arti sampel yang dipilih benar-benar representatif. Tetapi jika auditor kurang pengalaman, sampel yang dipilih akan kurang representatif. 3. Statistical sampling, yaitu pemilihan sampel yang dilakukan secara ilmiah, sehingga walaupun lebih sulit namun sampel yang terpilih betul-betul representatif. Karena memakan waktu yang lebih banyak, statistical sampling lebih banyak digunakan dalam audit di perusahaan yang sangat besar dan mempunyai internal control yang cukup baik. Adapun selanjutnya materi pembahasannya yaitu tentang pengertian dan tujuan KKP. Pengertian KKP atau kertas kerja pemeriksaan adalah mata rantai yang menghubungkan antara catatan klien auditor dengan laporan audit, sehingga kertas kerja adalah alat yang sangat penting dalam melaksanakan profesi audit. Untuk dapat melakukan pengumpulan dan pembuatan bukti, seorang auditor harus membuat kertas kerja audit. Menurut penjelasan yang disampaikan oleh SA Seksi 339 Kertas Kerja paragraf 03, bahwa kertas kerja adalah berbagai catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukan, informasi yang diperolehnya, dan kesimpulan yang dibuatnya sehubung dengan auditnya. Adapun tujuan dari pembuatan kertas kerja audit yang pertama yaitu untuk mendukung pendapat audit atas laporan keuangan yang diauditnya. Standar pekerjaan lapangan yang ketiga mensyaratkan bahwa seorang auditor mendapatkan bukti kompeten yang cukup sebagai pedoman untuk dapat menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diauditnya. Kertas kerja audit bisa dipakai oleh auditor untuk mendukung pendapat yang disampaikannya dan sebagai bukti bahwa auditor sudah melakukan audit yang memadai. Untuk menguatkan berbagai kesimpulan auditor dan kompetensi auditnya, di kemudian hari apabila terdapat pihak yang membutuhkan penjelasan tentang kesimpulan atau pertimbangan yang sudah dibuat oleh auditor dalam proses audit yang dilakukannya,
maka auditor dapat memeriksa kembali kertas kerja audit yang sudah dibuat dalam auditnya. Pembuatan seperangkat kertas kerja audit yang lengkap adalah syarat yang sangat penting untuk membuktikan sudah dilakukannya dengan baik proses audit atas laporan keuangan. Yang ketiga, untuk mengkoordinasi dan mengorganisasi seluruh proses audit. Audit yang dilakukan oleh seorang auditor terdiri dari suatu proses atau tahapan audit yang dilakukan dalam berbagai waktu, tempat, dan pelaksanaan. Semua proses audit tersebut akan menghasilkan berbagai macam bukti yang akan membentuk kertas kerja audit. Pengkoordinasian dan pengorganisasian setiap tahapan atau proses audit tersebut bisa dilakukan dengan memakai kertas kerja. 4. Untuk memberikan dasar dalam audit selanjutnya, dalam melakukan proses audit yang berulang dengan klien yang sama dan dalam periode akuntansi yang berbeda, seorang auditor membutuhkan data atau informasi tentang A. Sifat usaha kliennya, B. Catatan dan juga sistem akuntansi klien, C. Pengendalian intern yang dilakukan klien, D. Rekomendasi perbaikan yang diajukan kepada klien dalam proses audit yang dilakukan sebelumnya, E. Berbagai jurnal penyesuaian yang disarankan untuk menyajikan secara wajar laporan keuangan yang terdahulu. Informasi tersebut sangat berguna untuk melakukan proses audit selanjutnya dan bisa dengan mudah diperoleh dari kertas kerja audit periode sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis KKP. Isi dari kertas kerja ini terdiri dari seluruh informasi yang dikumpulkan dan dibuat oleh seorang auditor dalam melakukan proses auditnya. Kertas kerja ini terdiri dari beberapa jenis yang secara garis besar bisa dikelompokkan menjadi 5, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, program audit atau audit program. Program audit adalah suatu daftar prosedur audit untuk semua unsur tertentu. Sedangkan prosedur audit adalah suatu instruksi yang rinci atau detail untuk mengumpulkan berbagai jenis bukti audit tertentu yang harus didapatkan pada saat tertentu dalam proses audit. Dalam program audit, seorang auditor menyebutkan A. Prosedur audit yang harus diikuti dalam melaksanakan suatu verifikasi masing-masing unsur yang terdapat di dalam laporan keuangan. B. Tanggal dan para pelaksanaan prosedur audit tersebut. C. Penunjukan indeks kertas kerja yang dihasilkan. Sehingga program audit mempunyai fungsi sebagai suatu alat yang berguna untuk menetapkan jadwal, pelaksanaan, dan pengawasan pekerjaan audit. Program audit bisa dimanfaatkan untuk A. Merencanakan jumlah orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan audit, beserta dengan komposisinya, jumlah asisten dan auditor junior yang akan ditugasi, dan taksiran jam yang akan dibutuhkan. 2. Memungkinkan seorang auditor yang mempunyai peran sebagai supervisor bisa mengikuti kemajuan dari kegiatan audit yang sedang dilaksanakan. Yang kedua dari jenis KKP yaitu Working Trial Balance. Working Trial Balance adalah suatu daftar yang berisikan berbagai saldo akun yang berasal dari buku besar pada akhir tahun yang diaudit dan pada akhir tahun sebelumnya. Kolom-kolom untuk penyesuaian penggolongan kembali yang diusulkan auditor dan berbagai saldo setelah koreksi auditor yang akan tampak dalam laporan keuangan auditan. Working Trial Balance ini adalah suatu daftar awalan yang harus dibuat oleh seorang auditor untuk memindahkan seluruh saldo akun yang terdapat di dalam daftar saldo atau trial balance kliennya. Di dalam proses audit, Working Trial Balance ini dipakai untuk A. Meringkas penyesuaian dan pergolongan kembali yang diusulkan oleh seorang auditor kepada kliennya. B. Meringkas penyesuaian dan penggolongan kembali saldo akhir setiap akun yang ada di buku besar setelah penyesuaian atau koreksi oleh auditor. Pada kolom yang terakhir dalam Working Trial Balance tersebut, seorang auditor menyajikan draft final laporan keuangan kliennya.
Setelah dilakukan audit oleh auditor, draft final tersebutlah yang akan diusulkan oleh auditor kepada klien untuk dilampirkan kepada laporan audit. Terdapat kolom saldo akhir 31 Desember 2000 tahun sekian. Kolom tersebut berisikan dengan berbagai saldo akun setelah penyesuaian auditor dalam audit tahun sebelumnya. Penyajian berbagai saldo dari audit tahun sebelumnya untuk tahun sekarang yang diaudit mempunyai tujuan untuk dapat memudahkan perbandingan dengan saldo akun yang berhubungan untuk tahun yang diaudit. Hal tersebut supaya auditor bisa memusatkan perhatian pada berbagai perubahan yang luar biasa atau signifikan. Sebenarnya, working trial balance tersebut memiliki fungsi yang sama dengan lembar kerja atau worksheet atau neraca lajur yang dipakai klien dalam menyusun laporan keuangan. Yang selanjutnya yaitu kriteria KKP yang baik. Yang pertama yaitu KKP harus mempunyai tujuan, misalnya cash account sheet dapat ditaksir dengan angka pada neraca. Yang kedua, harus dicegah menulis kembali KKP sebab banyak kerugiannya. Yang ketiga, dalam KKP harus dijelaskan prosedur audit, mana yang dilakukan dengan menggunakan audit trademark, footing atau cross footing. Yang selanjutnya yaitu pada KKP harus dicantumkan. Yang pertama tentang sifat dan kepemikiran yang diperiksa, prosedur pemeriksaan yang dilakukan, kesinambungan mengenai kewajaran pemikiran yang diperiksa. Yang selanjutnya yaitu hal-hal tambahan KKP harus rapi dan bersih. KKP harus mudah dibaca. Bahasa yang digunakan harus baik, dan jangan hanya memfotokopi data klien tanpa penjelasan. Yang kesembilan yaitu bagian depan harus ada daftar isi, indeks audit, working paper. Selanjutnya yaitu F, pemilikan dan penyimpanan KKP. KKP adalah milik akuntan publik. Auditor harus menjaga dan mencegah kebocoran yang tidak semestinya mengenai kerahasiaan data klien. KKP tidak dapat dianggap sebagai pengganti catatan akuntansi klien tersebut. Bila ada pihak lain yang ingin meminjam atau mereview KKP, harus dengan persetujuan tertulis dari klien. Akuntan publik harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menyimpan KKP sesuai peraturan pemerintah yang berlaku, minimal 5 tahun, sedangkan auditor harus menyimpan sekurang. Dan selanjutnya yaitu WBS atau Working Balance Sheet. WBS adalah daftar tentang saldo-saldo, akun-akun, buku besar tahun yang diperiksa dan tahun sebelumnya. Ditambah juga kolom-kolom untuk menyesuaikan auditor serta reklasifikasi maupun jumlah-jumlah akhir yang akan muncul dalam laporan keuangan yang telah diaudit. Kertas kerja ini merupakan daftar utama yang mengawasi atau mengakses semua kertas kerja pendukung. Baiklah, selanjutnya itu tentang working balance yang merupakan formatnya itu dapat dilihat seperti di gambar tersebut, yang mana terdapat pembagian harta lancar, kas dan serta kas, piutang, persediaan, biaya dibayar di muka, pajak dibayar di muka, jumlah harta lancar, aset tetap, harga perolehan, akumulasi penyusutan, nilai buku, harta lain-lain, jumlah harta, dan dibuat dan tidak lupa juga dicantumkan tanggal pembuatannya. Di sini juga terbagi WPS Ref per book 31 per tahunnya, AJ, DR, debit atau kredit. Selanjutnya yaitu lead schedule atau schedule utama. Schedule utama merupakan kertas kerja audit dengan kolom-kolom sama dengan kertas kerja neraca saldo. Kertas kerja schedule utama ini dibuat untuk menggabungkan akun-akun kas kecil, seperti kas di bank, kas yang ada di bank untuk upah, dan kas di bank untuk dividen dan sebagainya. Selanjutnya yaitu lead schedule atau schedule utama. Schedule utama merupakan kertas kerja audit dengan kolom-kolom sama dengan kertas kerja neraca saldo. Kertas kerja schedule utama ini dibuat untuk menggabungkan akun-akun kas kecil, seperti kas di bank, kas yang ada di bank untuk upah, dan kas di bank untuk dividen dan sebagainya.